Kotor, ada masa jodoh juga. Kirain Vapet tuh cuma kandang gitu. Wah, tidak, enggak. Yang Vapet IPS mungkin Ada sih, cuma ada. Woi, Ada mah. mantap. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Hanif, mahasiswa elektronika dan instrumentasi UGM. Dan sekarang ada teman saya. Saya Rio Rizky Arisandi, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Ya. Oke, selamat datang deh. Siap. Laboratorium Teknik Negeri Makan dan Ternak. Ini laboratorium. Iya, ini laboratorium. Salah Kirain- satu laboratorium di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Wih. Di Kirain Vapet tuh cuma kandang gitu. Wah, tidak, enggak. Masa? Itu yang salah dari mindset orang-orang di luar bahwa Vapet itu isinya cuma kandang. Tidak. Jadi Vapet itu fakultas peternakan. Vapet itu adalah fakultas peternakan. Ya, kita memiliki banyak segmen ya, ada yang di lab, ada yang di kandang. Jadi keduanya harus bisa berintegrasi. Oke, kita akan masuk ke sana, tapi sebelum itu kita ke Rio dulu nih. Oke. Nah, ini orang mana sih? Oke. Kenalin, aku Rio Rizky Arisandi. Aku apa saya ya? Hah? Terserah dah. gue gue siap. Enggak, jadi aku tuh aslinya dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Tapi orang lebih mudah mengenalnya itu Medan. Padahal jarak saya dari rumah ke Medan itu ya nggak jauh sih, paling cuma satu jam saja. Kayak lagu ya, 1 jam saja. Udah. Apaan sih? Medan itu ada bahasa ini nggak sih, bahasa daerah? Ada bahasanya, itu ada bahasa Batak. Oh, Nah, jadi kalau bahasa di sana itu, karena kita di Sumatera Utara itu multi etnis, ada Batak, Batak, Jawa, Melayu dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. campur ya. Ya, tetapi kalau saya biasa ikut kegiatan di ranah provinsi Sumatera Utara, kami biasa menggunakan salam Horas, Jua, Yahobu, Ahoy. Oke, waktu SMA di mana dulu? Saya SMA di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Oh, itu pedalaman sekali kayaknya. Tidak, justru itu di pusat ibu kota kabupaten. Oh, siap. Terus IPA atau IPS? IPA lah ya. Oh ya, kamu coba sendiri coba. Yang Vapet IPS mungkin. Ada sih, cuma nggak tahu saya. Tapi kalau yang SMK ada, SMK analisis kimia yang saya tahu, teman saya itu. Karena kalau dia Tapi peternakan itu masuknya di Saintek kan? iya, maksudnya saintek yang maksudnya di ranah agro lah. Gitu. Terus kenapa pilih peternakan? Oh, jadi ini lucu sekali ya. Jadi sebenarnya saya memilih peternakan itu pada dasarnya saya adalah berada di lingkungan pertanian dan peternakan. Saya berada di desa. Jadi saya di dunia peternakan dan pertanian itu sudah menjadi darah daging lah, seperti itu. Singkat cerita, saya sudah beternak kurang lebih sampai saat ini 2008 sampai 2021, berarti ada 13 tahun saya beternak. Berapa? 13 tahun ya. Wow. Kambing domba gitu. Nah, sebenarnya saya masuk di fakultas peternakan ini juga bukan pilihan saya. Oh, Tapi orang melihat potensi saya dan mengarahkan saya untuk dimasukkan di fakultas peternakan. Itu dulu singkat ceritanya ada kakak kelas bertanya kepada saya, "Rio, kamu dulu pengen masuk jurusan apa?" kamu bilang apa? Saya tidak tahu. Dia apa? Saya Bilang suka kedokteran. enggak, saya tahu kapasitas saya. Jadi saya tahu kapasitas saya seperti apa. Saya bilang saya suka bagian agama, pendidikan, politik, ekonomi, semua suka. Oh, nggak ada Peternakan nggak ada. Nah, tapi kata kakak kelas saya itu, dia bilang, "Gimana kalau kamu masuk di fakultas peternakan aja?" "Hah? Fakultas peternakan? Memang ada. Memang ada. Terus kalau di sana nanti aku mau jadi apa ya?" gitu. Oh iya, siap. Nah, terus tetapi kakak itu kemudian memberikan sebuah meyakinkan saya gitu. Kenapa seperti itu saya bilang? Saya punya alasan, karena kamu itu sudah berpengalaman di bidang peternakan. Iya juga ya. Oh ya, nggak apa-apa lah gitu. Terus saya bilang masuk ke sama orang tua saya, dia bilang seperti ini, "Ya, aku pengen masuk di jurusan peternakan." "Hah?
jurusan peternakan. Emang ada jurusan lain? Katanya gitu. Au. Emang seperti apa jurusan ini gitu kan? Ya. Siap. Oh iya ya gitu. Tapi saya nggak tahu. Suatu ketika ayah saya tuh entah dia membaca buku atau mendapatkan berita atau ngaji atau saya nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang kayak gini. Rio, kamu yakin mau masuk fakultas peternakan? Ya, saya yakin. Masuk. Pesan dari saya, pesan dari ayah, lanjutkan. Oh jadi ayah dulu nggak mau Nggak dukung, tapi tiba-tiba mendukung. Ayah dulu pengennya apa? Dibebaskan sama bebas ya, kami, tapi sama- kecuali peternakan. Iya, tapi tiba-tiba dia mendukung. Oh, Dan ini yang menjadi pegangan saya sampai sekarang. Dia bilang seperti ini. Dunia peternakan itu ngurusi hewan dan erat kaitannya dengan pangan. Jadi, kalau kamu bekerja di bagian atau di bidang pangan, selama masih ada dunia, selama masih ada manusia yang hidup di dunia ini, pekerjaanmu tidak akan pernah selesai. Siap. Selama manusia belum bisa makan batu. Selama manusia masih belum bisa makan batu. Wow. Oke. Jadi itu pegangan saya kenapa saya masuk peternakan. Mantap. Terus Begitu. kenapa pilih UGM? Wah, ini menarik ini. Apa? Dulu ya, jadi saya punya kakek orang Kulon Progo. Dia bilang seperti ini. Dia bilang seperti ini. Kelak kalau kamu bisa sekolah di Jawa, kamu sekolahnya di Gajah Mada ya. Itu waktu saya kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kelas ya SD lah mungkin gitu. Karena di Kamu tahu Gajah Mada dari mana? dari kakek saya kan orang Jogja. Oh. Dia tahu sekolah Gajah Mada. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sekolah Gajah Mada itu orangnya bagus-bagus, sekolahnya bagus, orang-orangnya bagus. Kalau bisa kamu masuk sana gitu. Siap. Nah, Pas SMA? pas SMA bimbang. Berarti udah tahu waktu SMA tuh mau pengen Gajah Mada gitu. Iya, tapi bimbang karena kemampuan dan persaingan. Siap. Jadi dari kemampuan dan persaingan yang cukup ketat saya bisa nggak ya gitu. Tapi udah bertekad di situ mau wah Gajah Mada. iya, Oh, siap. harus gimana caranya harus bisa masuk UGM. Kamu gitu. masuk UGM jalur apa? Saya masuk dari jalur SNMPTN. Wah, enak dong. Iya. Gara perjuangan. Ya ada lah, justru perjuangan malah dari awal Dari awal kan. dari kelas 1 ya. Iya, Siap. ya harus ya jadi seperti ya Terus? ditingkatkan lah. Waktu itu Vampet film pertama. Tuh. Peternakan. Iya, peternakan. Peternakan luar nih. Enggak. Pilihan dua apa? Justru saya malah membunuh diri sendiri nih. Pilihan SNMPTN saya itu yang pertama adalah peternakan UGM. Enggak gini. Jadi saya itu pernah mengikuti salah satu bimbel terkemuka di kota saya. Tuh. Dia merekomendasikan pilihan pertama saya biologi UGM. Oh. Yang kedua itu peternakan UGM, yang ketiga itu peternakan USU. Entah gimana caranya aku bisa masuk peternakan dan gimana caranya aku bisa masuk di UGM itu. Kenapa saya biologi? Karena dulu kan biologi saya cukup bagus. Oh iya, siap. Nah, gitu kan. Nah, tapi ketika saya mau mendaftar, saya agak kurang yakin. Oh iya. Terus sama ayah saya, yakin kamu masuk biologi? Yakin kamu kamu sebenarnya gini, kamu pengen masuk apa gitu kan? Saya pengen masuk peternakan ya. Oke. Peternakan yang di peringkat apa? Pilihan pertama gitu. Setelah seperti itu, terus pertama peternakan, kedua biologi, ketiga peternakan USU. USU itu masuk di Sumatera ya. Iya, kan dulu kayak gitu peraturannya. Iya, 2 universitas, satu universitas luar dengan 3 jurusan, nggak apa-apa. Kalau 1 jurusan kan kita bebas, mau kemana aja. Sebenarnya saya bunuh diri. Andai saya peternakan nggak lulus, biologi pasti nggak lulus. Oh iya. Gitu. Tapi alhamdulillah saya diterima peternakan. Dulu saya berpikir gimana caranya supaya saya masuk di peternakan, gimana caranya supaya saya masuk di UGM. Ternyata Allah menjawab, saya diterima di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada tahun 2016 tanggal 9 Mei. Mantap. Berarti peternakan tuh bukan ini ya, bukan maksudnya kayak acak gitu pilih jurusan peternakan aja. Oh enggak, udah. Emang dari Iya, awal udah track. Iya. peternakan gitu. Keren Iya. sih. Soalnya ada juga kan orang yang baru cari jurusannya itu ketika lagi panik-paniknya gitu. Ya, betul. Ketika lagi lagi pengen daftar kamu Kayak cuma pelarian atau iya, gimana gitu ya. Jadi bukan itu kamu ya? Enggak, saya memang dari Kasih hati ya. terdalam. Oke, kita masuk ke peternakan UGM. Oke. Ini masuk peternakan ini masuk fakultas ya? Ya. Namanya fakultas. Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada mulai didirikan Udah hafal. mulai diresmikan tanggal 10 November
1969 yang sebelumnya bergabung dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi sekarang umur udah pisah. sekarang sudah pisah 51 tahun. Berarti di Fakultas Peternakan ini ada jurusan apa? Dulu itu ada 5 jurusan, ada Sekarang aja. ya, terus kemudian di tahun 2006 dijadikan satu jurusan untuk anak S1-nya, yaitu ilmu dan industri peternakan. Itu cuma satu jurusan. Satu fakultas, satu jurusan. Siap. Kan Dukem juga banyak kan, satu fakultas satu jurusan. Biologi. Ya. Dan itu adalah salah satu cara untuk kita masuk di UGM. Cara maksudnya tuh pilih yang satu jurusan, satu fakultas satu jurusan. Kenapa? Karena daya tampungnya pasti banyak. Oh iya benar ya. Dan pendaftarnya juga banyak. Iya sih. Satu angkatanmu berapa? Angkatanku 240. Wah. Tapi di grup kayaknya tinggal 220-an. Oh. Karena ada yang tahu, ada yang daftar di tempat lain, ada yang lepas, ya macam-macam lah. Oke. Terus di Fakultas Peternakan sendiri ini belajar apa sih? Wah. Apa teknologi apa tadi jurusannya? Industri. Ilmu dan industri Ilmu peternakan. dan industri peternakan. Jadi ilmu dan industri peternakan itu melingkupi 5 departemen. Nah, kalau di fakultas lain yang namanya departemen itu satu jurusan, Pak. Iya. Nah, kalau di fakultas belum juga sih. Oh iya, belum Departemen juga. ada beberapa jurusan, ada 2, ada 3. Nah, Tapi ada 1 juga. ya itu kayak gitu. Tapi Kalau di tempat kami satu jurusan, satu prodi. Jadi satu prodi itu menaungi 5 departemen. Ya, berarti di dalam jurusan ada departemen. ya. Gitu ya. Jurusan non prodi Iya. ya. Prodi ada 5 departemen. Yang pertama departemen nutrisi dan makanan ternak. Yang kedua departemen produksi ternak. Yang ketiga departemen sosial ekonomi peternakan. Yang keempat departemen teknologi hasil ternak, dan yang kelima departemen reproduksi dan pemulihan ternak. Itu ketika kita jadi maba kita harus pilih itu dulu atau gimana? Tidak. Intinya ketika kita berada di fakultas peternakan ini, kita akan mempelajari seluruh mata kuliah di 5 departemen itu. Itu awal. Ya, awal. untuk semuanya. Ketika jadi maba. Atau gimana? Nggak ada percabangan gitu? Nggak ada, nanti percabangannya nanti tinggal kita aja yang milih sendiri. Kita ingin ke fakultas mana, Kita milih jurusan apa? jurusan mana. Kita milih mata kuliah ini, mata kuliah ini. Kita milih, kita condong di departemen yang mana. Nah, terus kemudian kita mempersiapkan mata kuliah menuju ke sana. Kayak saya itu lebih ke arah departemen nutrisi dan makanan ternak. Jadi mata kuliah yang saya ambil tuh lebih menjurus ke situ. Siap. Gitu. Terus kalau departemen lain gimana? Oh iya, jadi departemen kita bedah departemen ya. Iya, departemen. Bedah departemen di Indonesia. Pertama, departemen nutrisi dan makanan ternak. Departemen nutrisi dan makanan ternak ini terdiri dari 4 lab dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Yang pertama laboratorium biokimia ternak. Kebayang nggak biokimia seperti apa? Enggak. Sudah melupakan. Jadi biokimia itu adalah kolaborasi antara mungkin biologi dan chemistry gitu, kayak biokimia atau biochemistry gitu lah. Kemudian satu departemen itu juga mengurusi satu lab itu juga di mikrobiologi. Jadi biokimia dan mikrobiologi itu dalam satu laboratorium. Terus yang kedua ada departemen ilmu dan makanan ternak. Ilmu dan makanan ternak itu ya kita mempelajari bagaimana penerapan pakan ternak itu sendiri kepada ternaknya suka tidak, itu dipelajari seperti itu. Kemudian laboratorium hijauan, pakan dan pastura. Jadi ternak itu kan makanannya hijauan toh. Tergantung ternaknya nggak sih? Ya, tapi rata-rata kan seperti Iya, itu, hijauan, rumput dan sebagainya. Itu ada juga di departemen nutrisi dan makanan ternak dan pastura. Pastura itu tahu nggak? Enggak. Padang penggembalaan, padang hijauan, savana, gitu-gitu. Oh ya. Paham ya? Kebayang. Paham ya? Siap. Kebayang juga. Padang di alam ya. Iya, dan departemen sana itu juga menaungi ilmu peternakan lebah madu. Madu juga. Iya, Mungkin. iya. Dipelajari. Saya mengambil peternakan lebah madu angkatan di tahun 2000. Waktu saya semester 6. Nah, alhamdulillah nilainya bagus. Tapi waktu itu praktikumnya nggak bisa nyobain madunya karena pas belum puasa. Sayang ya. Ya, kecuali yang perempuan. Tahu lah ya kenapa. Terus Departemen. nah baru laboratorium ini saya di laboratorium teknologi dan makanan ternak.
Jadi kita mempelajari dengan teknologi pakan ternak yang terbaru, bagaimana membuatnya, bagaimana ilmunya dan lain sebagainya, dan bagaimana penerapannya juga. Berarti rekayasa pakan. Yes, that's right, benar sekali. Benar. Ya, rekayasa pakan itu di departemen saya. Di kok departemen sih? Di laboratorium saya. Oke. Satu departemen ya. Yang kedua departemen produksi ternak. Dan produksi ternak ini ada 3 lab. Yang pertama ada lama. Ini kamu apa? adalah 3 lab. Pertama laboratorium ternak potong kerja dan kesayangan. Jadi dalam laboratorium itu mempelajari tentang ternak potong. Ternak potong itu kayak sapi, kambing, domba. Oh, ternak potong itu sapi, kambing, domba. Iya, kelinci juga bisa, kuda juga bisa. Kemudian ternak kerja tadi tahu siapa ya? Kerja ya kayak kuda. Oh, Kerja. ternak yang dipakai untuk Iya, membantu pekerjaan. betul sekali. Siap. Kemudian ternak kesayangan. Kayak sayangan itu ya bisa kucing, kelinci. Anjing. Enggak lah, kayak banget lah. Terus apa lagi? Ya itu ya. Itu satu. Burung tadi, burung ternak kesayangan masuk ya? Itu masuknya nanti di laboratorium lain. Oh, siap. Yang kedua itu kan produksi ternak di ternak potong. Yang ketiga ternak perah. Ternak perah ini hubungannya Ya, sesuatu yang bisa menghasilkan susu. Ya. Ada sapi dan kambing. Terus domba. Domba ada sih, domba perah, cuman tidak di Kuda, susu kuda. Susu kuda ada sih, cuman kita belum apa. Belum ya. Ya, karena ada katanya susu kuda itu ya. Apa sih? Wah, Sama lagi tuh. selanjutnya ada ternak banget. Ada ini apa namanya? Oh ya, laboratorium ternak unggas, mempelajari tentang perunggasan ayam daging, ayam bertelur, ayam kampung, ayam termasuk burung. Oh, burung masuk. Iya, kan ada tuh teman kita yang bisnis burung. Nah, dia itu asisten laboratorium ternak. Tahu ya siapa ya? Iya, tahu lah. Ya. Kalau bebek masuk nggak sih? Bebek betul. Betul sekali. Bebek itu kan unggas air, angsa gitu. Iya. Pelajari juga. Iya, burung unta. Burung Unggas ya? unta. Iya. Bukan untanya. Iya. Unggas. Cuman kita tidak berteriak burung unta. Karena kalau dikejar-kejar burung unta, ngeri. Apa Ada sih? lagi. Oh iya, baru 2 departemen. Yang kemudian yang ketiga, departemen teknologi asal ternak. Ada 3 laboratorium. Yang pertama tentang ilmu dan teknologi daging. Nah, bagaimana cara kita mempelajari ilmu perdagingan dan Perdagingan. ilmu daging, ya kayak daging seperti apa, karakter daging seperti apa, gini, ujinya seperti apa dan sebagainya. Kemudian teknologi pengolahan daging. Apa yang kamu tahu? Cara dikelola daging. Iya, contoh produknya apa? Pengasapan. Betul. Iya betul. Contoh produk daging. Produk daging. Sosis, terus Oh iya benar, sosis. bakso, Bakso. kornet, nugget, steak dan lain Nah, sebagainya. itu daging apa tuh yang dikelola? Lihat, Semua daging termasuk ikan. kan enggak. Kita ternakan kalau perikanan. Oh beda iya, lagi beda Bapak. lagi. Oh, Iya, beda lagi. Peternakan. Oh, siap. Yang kedua tentang teknologi susu dan telur. Nah, jadi kita mempelajari tentang teknologi pengolahan susu dan telur. Bagaimana cara mempelajari ilmunya dan pembuatan produknya. Contoh teknologi susu. Apa? Yogurt apa? Yogurt. Iya, yogurt. Kemudian susu yang sering ngomong itu susu UHT, susu pasteurisasi. Yakult itu masuk susu nggak sih? Iya, iya betul. Terus kemudian ada kefir, ada keju, Ya, gitu. ada Margarin. butter. Terus kemudian ya itu apa lagi ya? Oh iya, pengolahan teknologi telur ya, ada tepung telur, macam-macam lah gitu ya. Siap. Otak saya udah mulai meledak. Yang ketiga Nggak bisa ada dikasih masuk semua. teknologi lagi tuh teknologi hasil ikutan dan limbah peternakan. Nah, hasil ikutan itu kayak Hasil foto tuh gimana? hasil ikutan ternak itu kayak kulit, Oh, tanduk, itu kuku, itu hasil bukan ikutan. limbahnya ya? Nah, limbah itu kayak feses sama urin. Nah, beda. Oh, Mau tahu perbedaannya di mana? Kalau hasil ikutan itu adalah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang didapat ketika ternaknya dipotong hasil ikutan. hasil ikutan. Oh. Tapi kalau selingkutan, tapi kalau
periode terbaik. Bentar ya. Tadi teman saya dari perguruan tinggi lah. Nanti dikat. Apa lagi? Tadi hasil ikutan itu adalah sesuatu yang Sesuatu ikut yang ketika ikut tengah itu dipotong kayak kulit, jeroan, tanduk. Nah limbah itu adalah sesuatu yang didapat ketika ternak itu masih hidup sebelum dipotong. Kayak feses kan masih hidup. Iya siap. Kemudian Urin. urin. Ya. Terus ya 3 departemen, Ada udah 4 departemen. Sosial ekonomi peternakan. Ada 2 lab. Ini menarik nih. Sosial ekonomi peternakan ada 2 lab. Departemen terakhir. 1 departemen. Oh siap siap. Ada labnya ada 2. Yang pertama namanya lab agrobisnis. Kok panas ya? Ada si kita. Kenapa nggak dari tadi? Salah kamu. Ini. Nah, Gimana tuh poinnya? yang merah. Jadi apa? Apa ya tadi? Sosial ekonomi peternakan ada 2 lab. Yang pertama namanya lab agribisnis. Yang kedua lab pembangunan komunikasi dan pembangunan masyarakat. Lab agribisnis ini melingkupi tentang kita mempelajari tentang ekonomi mikro, agribisnis pertanian dan peternakan dan sistemnya. Kemudian lab komunikasi dan pembangunan masyarakat ini ya kita mempelajari tentang bagaimana membangun masyarakat, kelompok, kemudian lebih ke arah ini pengembangan SDM. Nah, ini dia. Ya, clear ke sana yang kita Belajar itu juga sih. Iya dong, Iya, ya. kita multidisiplin, banyak ilmu yang kita pelajari. Cuman ya kulit-kulitnya aja lah, tidak seperti yang mereka jurusan itu khusus untuk itu. Kita juga mempelajari psikologi, cuma tidak mendalam seperti Psikologi apa? Manusia atau psikologi hewan? manusia, psikologi industri gitu. Kemudian kita mempelajari departemen selanjutnya ada departemen reproduksi dan pemulihan ternak. Ini reproduksi dan pemulihan ternak ini hubungannya dengan reproduksi atau regenerasi dan pemulihan ternak. Pemulihan ternak itu kayak bagaimana kita memuliakan ternak dalam segi genetiknya. Kita membuat gen-gen yang baik, kemudian kita mempertahankan gen kita kayak gitu. Oh, ini apa ya? Plasma nutfah itu ya? Ya, benar sekali plasma nutfah. Betul. Kok tahu? Iya, pintar kan aku. Iya, kadang-kadang lagi. Benar-benar sekali. Jadi itu adalah 5 departemen di Fakultas Peternakan dengan 13 atau 14 laboratorium yang ada di sini. Sangat lengkap sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau mau masuk departemen itu kita harus rebutan atau gimana? Tidak rebut-rebutan. Tapi ada ini nggak sih mekanisme? Ada mekanismenya. Mekanismenya itu yang pertama itu berawal dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah mau mempelajari seluruh departemen yang ada di Fakultas Peternakan, itu kurang lebih di semester 5, kita akan merasa tuh kita condongnya di mana. Nah, tentu dengan kesadaran hati kita akan memilih departemen itu. Contoh saya dulu itu setelah saya mendapatkan semuanya, kecenderungan saya itu memilih di Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Ya udah sekarang saya didata di naungan Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Begitu juga dengan teman-teman saya yang diproduksi, teknologi hasil reproduksi dan sosial ekonomi. Berarti intinya nanti kebagi kan ya? Iya. Nggak perlu kita rebut-rebutan. Aku mau pengen di sini, aku pengen di sini. Tidak Seperti sesuai dengan hati. Kita sesuai dengan hati. Karena sesuatu hal yang berawal dari kesadaran itu akan berdampak baik. Tetapi sesuatu hal yang terpaksa, nah itu tidak baik. Oke, siap. Termasuk memilih jurusan ya berarti. Termasuk memilih jodoh juga. Oke. Jodoh lagi. Untuk ini udah pasti lah ya, senang di Fakultas Peternakan ini. Wah, senang sekali. Nah, mungkin kenapa senang gitu kan? Selain karena suka peternakan, kenapa senang di fakultasnya? Maksudnya menimba ilmu di fakultas ini tuh sangat enak gitu, kenapa? Pertama, yang pertama itu dari mana ya? Fasilitas mungkin. Fasilitas gimana? Fasilitas kalau untuk di Indonesia sendiri, Fakultas Peternakan UGM cukup memadai untuk riset, untuk kita melanjutkan studi. Untuk ternak-ternaknya juga. Untuk ternak-ternaknya juga sangat memadai, fasilitas juga sangat memadai. Tentu kita mengharapkan ke depan tentu ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lah, karena tidak ada yang sempurna ya kan. Karena kita harus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Terus
Kemudian dari segi SDM-nya sangat berkualitas ya. Iya, Orang dosen, pimpinan dan sebagainya itu sangat berkualitas sekali. Termasuk teman-teman. Ya, termasuk teman-temannya itu luar biasa sekali teman-temannya itu. Jadi saling, karena kita memiliki emosional yang sama, berada di lingkungan yang sama, di dalam satu atap kandang misalnya gitu kan. Kita memiliki emosional yang bersama. Jadi tidak senioritas itu tidak kelihatan, yang penting kita sopan santun saja. Tapi yang jelas kita membaur supaya terjalin komunikasi yang baik, karena kita juga saling membantu di sini dalam hal-hal penyelesaian akademik. Kita sangat saling membantu di sini, praktikum dan lain sebagainya. Tahu lah ya, orang-orang luar sana sudah tahu Fakultas Peternakan itu merupakan fakultas terbanyak praktikum mungkin di Indonesia. Nah, terus untuk di ini ya, di jurusanmu kan ada di lab, ada di kelas, ada di kandang. Betul. Itu lebih banyak yang mana itu? Kelas lah pasti. Ya, Enggak. kita proporsinya itu sepertinya lebih banyak praktikum deh. Oh, Lebih banyak praktikum. praktikumnya di mana, di lab, kandang? Ya, tergantung acaranya. Kadang di kandang, kadang di lab. Ya gitu. Kita lebih banyak praktikum. Nah, Di kandang itu praktikum kayak gimana ya? Nah, kalau di kandang itu kita yang kontak langsung dengan ternak. Seperti contoh, bagaimana cara kita menghandling sapi supaya dia tidak memberontak. Oh, ada cara. Ada, nggak hanya sapi, semua ternak dipelajari, termasuk babi. Babi. Ya, Babi udah belajar di sini. pelajari. Saya praktikum babi itu semester 3. Saya tutup matanya, saya sudah. Oh, ada cara-caranya. Ada dong. Kuda juga ya? Kuda betul sekali. Bagaimana cara kita menghandle kuda, bagaimana guys? Pelajari di sini. Keren. Itu ternak ya. Bagaimana cara kita mengukur status fisiologis, kayak denyut jantung, nafas, kemudian temperatur, kayak gitu. Kita apa namanya? Itu namanya status faal. Jadi istilahnya kita ingin melihat status kesehatan hewan itu dari situ bisa dilihat. Oke, siap. Kalau di lab gimana tuh? Kalau di lab, tergantung labnya. Apa sih yang diteliti di lab itu? Tergantung yang diteliti. Contoh pakan. Iya, Pakan ya, kita bisa melihat kandungan nutrien, gizi, kandungan gizi dalam pakan. Misalnya kayak jagung, kita yang melihat tuh jagung ini energinya berapa, proteinnya berapa. Nah itu di lab ini bisa. Itu bukannya masuk farmasi nggak sih? Bukan ya? Masuk gizi kesehatan ya? Bukan ya? Enggak. Berarti di sini juga dipelajari. Iya dong. Cuma terkhusus untuk pakan hewan. Pakan gitu ya. ternak. Tuh. Siap. Terus kemudian Berarti gizi disesuaikan gizi untuk hewan. iya. Terus ini ya beda yang dipelajari ya. Jadi kayak itu tadi contoh aja dah. contoh ya. Kemudian kayak di salah satu lab itu kita mempelajari tentang bagaimana metabolisme dan perkembangan mikroba, bakteri dan lain sebagainya, peranan bakteri dan lain sebagainya. Itu dulu itu saya praktikum itu sangat senang sekali. Bisa senang ya berarti. Senang praktikumnya, laporannya nggak senang, terlalu banyak. Stres, didam. Oke, terus mungkin yang nggak enaknya menurutmu apa? Selain praktikum, selain laporan. Nah, pasti kuliah pasti dapat laporan ya. Itu beban mahasiswa. Kewajiban untuk kita. apa ya di sini tuh sekarang tergantung orangnya ya, kalau saya sendiri tuh asal sesuatu hal udah dilewati kayak nggak ada yang susah. Berarti nggak ada yang kayak Iya, mungkin semua orang umum ya, kayak beban akademik itu menjadi salah satu kewajiban lah ya semua orang dapat. beban akademik itu menjadi salah satu, ya bisa dijadikan sebagai salah satu beban, bisa dijadikan sebagai satu biasa, tergantung orang mas. Iya, Kalau saya sendiri menganggapnya karena udah berlalu ya juga berat gitu. benar sih. Kok udah berlalu juga. Iya benar. Cuma mungkin kamu ada nggak sih pengalaman di peternakan yang menurutmu waduh ini susah banget dilewatin gitu? Ya ada, tentunya ada. Apa tuh? Saya dulu itu kayak salah satu laboratorium itu kalau mau praktikum itu kan dites dulu kan. Nah, dites itu. Kalau nilainya di bawah standar, pretest. Kalau nilainya di bawah standar itu itu praktikum bisa keluar. Dan saya itu udah 3 kali disuruh keluar dari laboratorium itu, tapi nggak apa-apa, itu sebuah pengalaman. Iya dong. Pengalamannya. Ya buat inilah bumbu-bumbu kehidupan. Oh benar.
biar hidup ini nggak terlalu hambar-hambar, terlalu manis. ya manis campur asin campur gurih kan jadinya enak ya kan. Terlalu membosankan. Iya dong, masa manis terus tak diabetes nanti. Nah, terus di Fakultas Peternakan sendiri itu kebagi nggak sih perempuan laki-laki jumlah? Malah banyak perempuan sih kayaknya. Yang perempuan. Iya. Nggak tahu ya. Banyak perempuan. Nah, mungkin bisa ini nggak sih, bisa dikasih saran nggak sih untuk perempuan tuh kira-kira cocok nggak sih perempuan masuk peternakan? Oke. Mungkin di luar sana sebenarnya banyak orang yang memiliki stigma apa perempuan kayaknya nggak cocok masuk peternakan. Nanti Dan faktanya yang pertama adalah di dunia peternakan ini ya perempuan lebih banyak ya daripada laki-laki. Yang kedua, yang dipelajari peternakan itu tidak selalu di lapangan, tapi juga ada yang di ranah lab, ada juga yang di ranah produksi dan sebagainya. Dan banyak perempuan, teman-teman kami yang perempuan juga mengambil segmen itu ya. Mungkin mereka ingin belajar lebih baik. Ya intinya tidak ada batasan sih, karena setiap kita juga bisa mengambil porsi yang sama. Ya, tinggal nanti kekuatan dari dia sendiri seperti apa. Tentunya ketika kita udah mengambil keputusan kita bisa menerima konsekuensi ataupun resiko yang kita ambil. Nah ini tinggal nanti di manajemen aja resiko. Oke, berarti itu ya untuk perempuan ya, jangan terlalu apa ya. Bisa kok perempuan di Fakultas Peternakan, bisa kok. Bisa. Jangan nanti kalaupun memang misal nggak bisa bekerja di ranah-ranah Fakultas Peternakan ya dapat judul orang peternakan juga, jadi ya lumayan lah. Karena banyak ya match gitu ya. namanya itu inbreeding istilahnya. Menikah dengan satu fakultas karena banyak. Itu kenapa bisa terjadi ya? Weting tresno jalaran saka praktikum. Artinya itu weting tresno itu timbulnya rasa suka itu karena sering bertemu di praktikum, di kelas praktikum bareng, di kelas bareng, ngambil kelasnya bareng, praktikum bareng, garap laporan bareng, PKL bareng, KKN bareng. Ya udah, inginnya kan hidup bareng-bareng kan ya, kan gitu. Tapi di jurusan gue nggak bisa sih. Soalnya laki-lakinya lebih banyak. Iya. Nah, terus tadi mungkin menurutmu orang-orang yang pantas masuk di Fakultas Peternakan UGM itu orang-orang seperti apa sih? Laki-laki perempuan terserah. Oh ya, yang pertama gitu? tidak ada batasan sih sebenarnya. Yang pertama ketika kita masuk jurusan apapun lah di Fakultas Peternakan, niatnya seperti apa? Kalau memang niatnya lillahi ta'ala gitu kan, lillahi ta'ala itu ya kita sesuai, kita yakin kepada diri kita dan kepada Tuhan kita gitu. Kriterianya seperti apa tuh orang-orang yang bagus masuk peternakan? Masuk jurusan peternakan itu yang pertama yang jelasnya ya, yang pertama pekerja keras. Ya. Kemudian pandai manajemen waktu. Yang ketiga disiplin. Yaitu. Ya dan rentetan-rentetan yang lain juga kayak gitu. Jadi memang kenapa saya bilang pekerja keras, karena memang keras gitu loh. Praktikum, laporan, segala macam. Kemudian manajemen waktu ya kamu harus bisa membagi akademik yang sangat padat dan non akademiknya. Terus juga di sini fasilitasi teman-teman ada BUBSku juga gitu loh. Organisasi kita difasilitasi di sini. Dan Fakultas Peternakan itu merupakan fakultas dengan sarana olahraga terlengkap di UGM. Semua ada. Siap. Ya nggak semua sih, tapi yang terlengkap lah. Kalau renang nggak ada. Renang ke di sana. Renang bisa di kampus sebelah. Tapi kalau secara umum ya di UGM semua ada di Papet. Oke, siap. Nah, mungkin karena kita sudah berbincang-bincang terlalu lama, 30 menit nih. Iya. Mungkin Rio, saran untuk adik-adik yang ingin masuk Fakultas Peternakan UGM. Saran untuk adik-adik untuk masuk di Fakultas Peternakan UGM yang pertama adalah kalian harus mendaftar. Karena gimana ceritanya bisa diterima kalau nggak mendaftar? Oke. Serius nih saran. Ya, serius. Ya, Yang pertama kedua, kalian harus mendaftar. Yang kedua, Fakultas Peternakan UGM ini peluangnya juga cukup besar karena dia satu jurusan dalam satu fakultas. Jadi ada kemungkinan besar juga. Yang ketiga adalah ya kita berusaha, jangan mudah menyerah, dan terakhir adalah minta doa dari orang-orang yang kita
orang tua, guru dan sebagainya. Karena keberhasilan kita juga tidak lepas dari doa mereka. Ini itu aja sih bagaimana Kemel. Siap, thank you Rio. Ini apa namanya? Gunakan fasilitas langit. Apa sih ya? Gitulah ya. Oke, terima kasih teman saya Rio, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM. Aduh, jurusannya susah disebutin. Fakultasnya aja. Oke, cukup sekian video sharing jurusan peternakan pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh lagi bisa kontak Rio ya. Bisa kontak saya. Nanti Kontaknya di link di bawah ini. di deskripsi. Di deskripsi. Jangan lupa like, Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment. share, Kalau Anda merasa bermanfaat video ini, bisa di-share supaya kebaikan itu dapat berkembang. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah. Thank you bro. Pulang banget kita.